Wow! Terima kasih kesempatan diberikan kepada saya selaku moderator dan penguji. Kali ini saya akan mendengarkan materi dari Saudari Cindy yang berjudul Aksesibilitas Kesehatan dan Kualitas Pelayanan Kesehatan terhadap Kepuasan Masyarakat di Desa Oelomin. Untuk itu, kesempatan diberikan kepada teman Cindy, waktu yang diberikan sekitar 5 atau 7 menit. Untuk itu, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian saya dan teman-teman kelompok di Desa Oelomin. Baik, jadi judul penelitian kami yaitu Aksesibilitas Kesehatan dan Kualitas Pelayanan Kesehatan terhadap Kepuasan Masyarakat di Desa Oelomin. Studi kasus pada Desa Oelomin. Langsung saja kita masuk ke latar belakang. Yang pertama, kita perlu mengetahui bahwa apa itu aksesibilitas. Menurut Basdur dan DKK pada tahun 1971, Basdur memandang aksesibilitas sebagai hubungan fungsional antara masyarakat, fasilitas medis, dan sumber daya, serta mencerminkan diferensial salah satu kendala, hambatan, dan kesulitan atau faktor yang memfasilitasi para penerima manfaat pelayanan kesehatan. Selain itu, konsep kesehatan sendiri merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia di samping sandang, pangan, dan papan. Tanpa hidup yang sehat, hidup manusia menjadi tanpa arti sebab dalam keadaan sakit manusia tidak dapat melakukan kegiatan sehari-hari dengan baik. Desa Oelomin, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang adalah salah satu contoh wilayah yang menghadapi tantangan besar dalam akses terhadap fasilitas kesehatan. Meskipun program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN sampai KIS telah diperluas ke desa-desa di Kabupaten Kupang, keterbatasan infrastruktur kesehatan seperti puskesmas dan tenaga medis tetap menjadi kendala utama. Warga Desa Oelomin seringkali harus menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan layanan kesehatan dasar yang tentunya memakan waktu. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana aksesibilitas kesehatan dan kualitas pelayanan kesehatan mempengaruhi kepuasan masyarakat di Desa Oelomin. Sehingga tujuan penelitiannya berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara kualitatif aksesibilitas kesehatan dan kualitas pelayanan kesehatan terhadap kepuasan masyarakat di desa. Dan berikutnya, teori yang digunakan adalah teori aksesibilitas dari Maghribi 1999. Menurutnya, aksesibilitas diukur berdasarkan kemudahan yang dialami individu dalam mencapai tujuan mereka yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti jarak dan infrastruktur transportasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Oelomin yang berjumlah 10 orang. Baik, langsung saja di analisis hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu aksesibilitas kesehatan dan kualitas pelayanan kesehatan terhadap kepuasan masyarakat di Desa Oelomin. Jadi di bagian ini yaitu menjelaskan hasil penelitian yang dikemukakan di bagian ini berupa sejumlah hasil wawancara terkait masing-masing subfokus penelitian. Fokusnya yaitu aksesibilitas layanan kesehatan, kualitas pelayanan kesehatan pada Desa Oelomin, dan hubungan aksesibilitas kesehatan dan kualitas pelayanan kesehatan terhadap kepuasan masyarakat di Desa Oelomin. Baik, kita masuk ke subfokus yang pertama yaitu aksesibilitas layanan kesehatan pada Desa Oelomin. Aksesibilitas layanan kesehatan di Desa Oelomin masih menghadapi berbagai tantangan. Dari hasil wawancara yang sudah dilakukan pada tanggal 3 Maret 2025, masyarakat menyatakan bahwa pelayanan di pustu desa sudah cukup baik, namun untuk beberapa kondisi, pustu tidak dapat memberikan pelayanan sehingga harus dilarikan ke puskesmas Nekamese. Namun, fasilitas seperti ambulans tidak tersedia di pustu sehingga pasien yang mau dirujuk ke puskesmas harus menggunakan kendaraan sendiri atau sewa kendaraan bagi yang tidak memiliki kendaraan pribadi.
Dan jalan yang rusak juga sangat menghambat pasien yang membutuhkan perawatan cepat. Yang kedua yaitu kualitas pelayanan kesehatan pada desa Ulumi. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, upaya dalam peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di desa Ulumi terus dilakukan. Pustu desa telah memberikan pelayanan dasar kesehatan kepada masyarakat, seperti imunisasi dan pengobatan penyakit ringan. Adanya kader kesehatan masyarakat juga membantu dalam memberikan edukasi kesehatan dan perawatan dasar di tingkat rumah tangga. Dari hasil wawancara, masyarakat menyatakan bahwa secara umum pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pustu sangat baik, walaupun pelayanan untuk pasien yang ingin melahirkan tidak tersedia di Pustu. Karena dari kebijakannya sendiri, pasien yang mau melahirkan harus dirujuk ke puskesmas terlebih dahulu. Namun, untuk kualitas pelayanan lain seperti kompetensi tenaga medis, peralatan dan fasilitas, keramahan dan empati, dan kejelasan informasi, masyarakat merasa puas. Hubungan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan terhadap kepuasan masyarakat di Semarang. Aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan berpengaruh langsung terhadap kepuasan masyarakat di Desa Ulumi. Hal ini dapat dilihat dari beberapa faktor, yaitu aksesibilitas kesehatan di Desa Ulumi seperti jarak dan transportasi, biaya, waktu pelayanan, dan informasi dan edukasi. Yang kedua, kualitas pelayanan kesehatan seperti kompetensi tenaga medis, peralatan dan fasilitas, keramahan dan empati, kejelasan informasi. Sehingga secara keseluruhan berdasarkan hasil wawancara, masyarakat merasa cukup puas terhadap aksesibilitas kesehatan dan sangat puas terhadap kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga medis di Desa Ulumi, baik di Pustu maupun Puskesmas DKMC. Baik, moderator dapat lihat di sini ada foto kondisi jalan Desa Ulumi dan kondisi Pustu di Desa Ulumi. Jadi secara keseluruhan, berdasarkan hasil wawancara, masyarakat merasa cukup puas terhadap aksesibilitas kesehatan yang mereka terima dan sangat puas terhadap kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga medis di Desa Ulumi, baik di Pustu maupun Puskesmas DKMC. Keterbatasan akses ke fasilitas kesehatan di Desa Ulumi seperti minimnya tenaga medis, peralatan kesehatan, transportasi darurat, dan infrastruktur jalan yang buruk berdampak signifikan terhadap aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan. Hal ini mempengaruhi kualitas hidup masyarakat, terutama dalam menangani kasus-kasus darurat dan penyakit yang memerlukan penanganan intensif. Meskipun masyarakat merasa cukup puas dengan pelayanan di pusat terdekat, ketersediaan fasilitas yang lebih lengkap tetap menjadi kebutuhan mendesak bagi mereka. Aksesibilitas kesehatan dan kualitas pelayanan kesehatan yang baik merupakan kunci untuk mencapai kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan kesehatan. Sekian dan terima kasih. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih untuk Saudari Cindy yang telah menyampaikan materi dengan baik. Di sini saya akan memberikan 3 pertanyaan untuk teman Cindy. Mana pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan mengapa kesehatan merupakan kebutuhan pokok manusia dan apa dampaknya jika tidak terpenuhi. Saya ulangi lagi, jelaskan mengapa kesehatan merupakan kebutuhan pokok manusia dan apa dampaknya jika tidak terpenuhi. Yang kedua, bagaimana aksesibilitas layanan kesehatan di Desa Ulumi? Nomor 2 tadi, bagaimana aksesibilitas layanan kesehatan di Desa Ulumi? Dan pertanyaan terakhir, bagaimana tingkat kepuasan masyarakat di Desa Ulumi secara keseluruhan terhadap aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan? Saya ulangi lagi, bagaimana tingkat kepuasan masyarakat di Desa Ulumi secara keseluruhan terhadap aksesibilitas dan kualitas pelayanan di pelayanan kesehatan Desa Ulumi. Mungkin saja pertanyaan dari saya kembalikan kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih kepada moderator sekaligus penguji yang sudah bertanya.
saya minta waktu sekitar 2 menit untuk saya memahami pertanyaan dari penguji. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari teman Era. Sini pertanyaan pertama tadi, jelaskan mengapa kesehatan merupakan kebutuhan pokok manusia dan apa dampaknya jika tidak terpenuhi. Baik, menurut saya dan setelah melakukan penelitian, kesehatan merupakan kebutuhan pokok manusia seperti halnya sandang, pangan, dan papan. Tanpa hidup yang sehat, hidup manusia menjadi tanpa arti karena manusia tidak dapat melakukan kegiatan sehari-hari dengan baik dalam keadaan sehat. Sehingga kesehatan menjadi kebutuhan pokok untuk manusia itu sendiri. Dan pertanyaan kedua dari teman Era tadi yaitu bagaimana aksesibilitas layanan kesehatan di Desa Oilomin. Seperti yang sudah sebelumnya saya jelaskan, jadi aksesibilitas layanan kesehatan di Desa Oilomin masih menghadapi berbagai tantangan. Masyarakat menyatakan bahwa Pustu Desa sudah cukup baik, namun untuk beberapa kondisi, Pustu tidak dapat memberikan pelayanan sehingga harus dirujuk ke puskesmas dekat. Fasilitas seperti ambulan tidak tersedia di Pustu sehingga pasien harus menggunakan kendaraan pribadi atau menyewa kendaraan bagi mereka yang tidak memiliki kendaraan pribadi. Dan jalan yang rusak juga menghambat pasien yang membutuhkan perawatan cepat. Dan pertanyaan ketiga tadi, dari teman Era yaitu bagaimana tingkat kepuasan masyarakat Desa Oilomin secara keseluruhan terhadap aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan ini. Secara keseluruhan, dari berdasarkan hasil wawancara beberapa informan di desa masyarakat di Desa Oilomin, kami mewawancarai 10 orang, dan dari 10 orang tersebut sebanyak hampir semua masyarakat yang kami wawancarai, mereka merasa cukup puas untuk aksesibilitas ke kesehatan yang mereka terima. Karena beberapa faktor juga mengapa mereka merasa kurang puas begitu. Seperti yang sudah saya sampaikan, karena untuk Pustu sendiri fasilitas kesehatannya itu belum terlalu lengkap sehingga masyarakat Desa Oilomin perlu untuk rujuk ke puskesmas terlebih dahulu. Dan dari hasil wawancara juga, secara keseluruhan masyarakat di Desa Oilomin merasa sangat puas untuk kualitas pelayanan kesehatan yang mereka terima karena beberapa alasan. Mereka diterima dengan baik ketika mereka ke Pustu ataupun ke puskesmas di Nikamise. Mereka dilayani dengan sangat baik dan pelayanan medis juga di situ sangat ramah dan sangat
membantu mereka terkait pemahaman mereka mengenai suatu penyakit, dan para medis di situ menjelaskannya juga dengan sangat baik kepada masyarakat sehingga masyarakat mudah memahami apa yang disampaikan oleh para medis di situ. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada penguji sekaligus moderator untuk mungkin ada sanggahan atau kritik. Terima kasih. Oke, terima kasih. Teman Cindy telah menjawab pertanyaan dari saya. Di sini saya tidak memberi sanggahan. Jadi saya akan langsung memberikan penilaian terhadap teman Cindy. Di sini teman Cindy mendapatkan nilai 87 dari saya karena teman Cindy telah menjelaskan materi dengan baik, artikulasi penjelasannya sangat baik juga, mudah dipahami dan sangat jelas. Dan juga untuk jawabannya dari teman Cindy yang telah menjawab pertanyaan dari saya, teman Cindy telah menjawabnya pertanyaan dari saya dengan baik juga, sederhana tapi mudah dipahami, dan juga public speaking dari teman Cindy sangat-sangat bagus. Itu saja, terima kasih. Saya kembalikan ke teman Cindy. Baik, terima kasih untuk penilaian yang telah diberikan oleh penguji sekaligus moderator. Mungkin itu saja. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman Erlat yang sudah bersedia untuk menjadi moderator sekaligus penguji saya.